Ekonomi makro dan krisis ekonomi. Materi pembahasan yang pertama, penyebab dan dampak krisis ekonomi, strategi pemulihan ekonomi setelah krisis, dan peran lembaga internasional IMF dan Bank Dunia. Baik, sebelum kita masuk ke materi penyebab dan dampak dari krisis ekonomi, saya akan menjelaskan pengertian dari krisis ekonomi. Nah, krisis ekonomi adalah kondisi perekonomian di suatu negara mengalami penurunan yang tajam dalam aktivitas ekonomi, yang ditandai dengan penurunan produksi, tingginya pengangguran, dan ketidakstabilan harga. Krisis ekonomi itu mendadak, menyebar luas, mengganggu banyak sektor, dan bisa berdampak lama meski terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Penyebab krisis ekonomi yang pertama, ketergantungan utang luar negeri. Banyak perusahaan atau pemerintah punya utang dalam bentuk dolar. Saat rupiah melemah, utang jadi jauh lebih berat untuk dibayar. Pada tahun 97-98, banyak perusahaan Indonesia yang memiliki utang dolar Amerika Serikat. Ketika nilai tukar rupiah jatuh sekitar 2.400 menjadi 13.000 rupiah per dolar, sehingga beban utang membengkak. Yang kedua, bank dan sistem keuangan yang melemah. Dulu banyak bank yang memberi pinjaman tanpa jaminan yang cukup, dan akhirnya banyak kredit yang macet dan banyak bank yang kolaps. Yang ketiga, ketergantungan pada ekspor dan komoditas. Indonesia sangat bergantung pada ekspor komoditas. Kalau harga komoditas seperti sawit dan batu bara turun, maka pendapatan negara juga ikut turun. Contohnya saat pandemi, ekspor terganggu karena permintaan global yang menurun. Yang keempat, investor asing kabur. Kalau situasi ekonomi atau politik tidak stabil, investor asing menarik uang mereka. Ini bikin nilai rupiah jatuh dan pasar menjadi kacau. Yang kelima, dampak global. Seperti pandemi COVID-19, perang atau kebijakan dari negara besar bisa ikut menyeret ekonomi Indonesia. Misal perang Rusia-Ukraina menyebabkan harga minyak dan gandum naik, sehingga harga bahan pokok di Indonesia juga naik. Dampak krisis ekonomi yang pertama, meningkatnya angka pengangguran. Banyak perusahaan tutup atau dikurangi pegawai. Contohnya saat pandemi, sektor wisata, transportasi, dan toko gulung tikar, menyebabkan banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Yang kedua, penurunan daya beli masyarakat. Penghasilan turun, orang lebih hemat, konsumsi juga berkurang. Contohnya, harga minyak goreng sempat melambung tinggi tahun 2022, sehingga banyak keluarga yang harus mengurangi konsumsi atau mencari alternatif yang lebih murah. Yang ketiga, kenaikan harga barang atau inflasi. Nilai rupiah turun, barang impor jadi lebih mahal. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik. Indonesia mengimpor banyak bahan pangan dan energi. Nah, jika dolar menguat, maka harga BBM, kedelai, dan gandum bisa naik. Yang keempat, krisis keuangan negara. Penerimaan pajak turun karena aktivitas ekonomi, tapi pengeluaran negara naik untuk membantu masyarakat. Misalnya, pemerintah mengeluarkan ratusan triliun rupiah untuk bantuan sosial, subsidi, dan program pemulihan ekonomi selama pandemi. Yang kelima, ketimpangan sosial meningkat. Masyarakat menengah ke bawah tidak punya cukup tabungan atau akses ke layanan keuangan. Alhasil, kemiskinan meningkat dan bisa memicu keresahan sosial seperti kriminalitas. Strategi pemulihan ekonomi setelah krisis. Krisis ekonomi dapat menimbulkan dampak yang besar, seperti meningkatnya pengangguran, turunnya daya beli masyarakat, dan melemahnya dunia usaha. Oleh karena itu, setelah krisis dibutuhkan beberapa strategi pemulihan yang terarah agar perekonomian bisa bangkit kembali. Berikut beberapa strategi penting yang biasanya dilakukan. Yang pertama, strategi stimulus fiskal dan moneter. Stimulus fiskal adalah kebijakan pemerintah untuk menggerakkan ekonomi, misalnya dengan memberikan bantuan sosial, subsidi, atau mengurangi pajak. Stimulus moneter dilakukan oleh bank sentral, seperti menurunkan suku bunga atau memberikan keringanan kredit agar masyarakat dan pelaku usaha bisa mendapatkan pinjaman dengan lebih mudah. Tujuannya adalah mendorong konsumsi dan investasi agar aktivitas ekonomi kembali meningkat. Strategi yang kedua yaitu mendukung UMKM. UMKM memiliki peran yang besar dalam menciptakan lapangan kerja. Biasanya setelah krisis, banyak UMKM mengalami kesulitan, seperti turunnya penjualan dan kesulitan modal. Pemerintah bisa membantu dengan cara memberikan pinjaman lunak atau bunga yang rendah. Dua, pelatihan kewirausahaan dan digital marketing. Yang ketiga, membuka akses pasar melalui pameran atau e-commerce. Strategi yang ketiga yaitu pembangunan infrastruktur.
Pemerintah sering meningkatkan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, fasilitas umum lainnya. Manfaatnya yaitu: 1. Menciptakan banyak lapangan kerja. Yang kedua, mendorong pertumbuhan wilayah terpencil. Ketiga, menarik investasi baru karena infrastruktur yang baik. Selanjutnya, strategi yang keempat yaitu reformasi struktural. Krisis sering menjadi momentum untuk memperbaiki sistem yang ada. Pemerintah bisa melakukan reformasi di bidang 1. Perpajakan. Tujuannya agar lebih adil dan efisien. Yang kedua, perizinan usaha agar lebih mudah dan cepat. Yang ketiga, investasi agar lebih ramah bagi investor. Reformasi ini bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan menarik investasi dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya, strategi yang kelima, penguatan sektor produksi dan industri lokal. Negara yang terlalu bergantung pada impor atau akan lebih rentan terhadap krisis global. Maka dari itu, pemulihan ekonomi juga dapat dilakukan dengan: 1. Mendorong produk dalam negeri. Kedua, memberikan insentif kepada industri lokal. Ketiga, meningkatkan impor dengan memperbaiki kualitas produk dan membuka pasar baru. Selanjutnya, strategi terakhir, strategi 6, yaitu meningkatkan sumber daya manusia atau SDM. Pemulihan ekonomi juga perlu didukung oleh tenaga kerja yang terampil. Pemerintah dan sektor swasta bisa bekerja sama dalam: 1. Program pelatihan kerja. 2. Sertifikasi keahlian. Dan yang ketiga, pendidikan vokasi. Dengan SDM yang berkualitas, produktivitas akan meningkat dan daya saing negara bisa menjadi naik. Nah, dengan adanya strategi-strategi tadi, itu bertujuan untuk saling mendukung dan perlu dijalankan secara bersama-sama agar pemulihan ekonomi berjalan cepat dan juga merata. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peran lembaga internasional. Di dalam peran lembaga internasional ini terdapat dua macam, yaitu yang pertama, International Monetary Fund atau IMF, yang kedua yaitu World Bank atau Bank Dunia. Yang pertama yaitu International Monetary Fund atau IMF. Di dalam International Monetary Fund atau IMF ini terdapat peran penting yang pertama, yaitu memberikan pinjaman darurat. Pinjaman darurat ini berguna untuk membayar utang yang mendesak, menstabilkan nilai tukar, dan menahan inflasi. Yang kedua yaitu membuat program reformasi ekonomi atau sering disebut juga dengan program yang menyesuaikan struktural. Yang ketiga yaitu mengawasi dan menasihati. Contoh nyata para lembaga IMF dan Bank Dunia. Yang pertama, yaitu International Monetary Fund atau IMF. Pada saat krisis moneter tahun 1997 sampai 1998, Indonesia mendapat bantuan dari IMF, yaitu sekitar 40 miliar uang dolar AS. Sebagai imbalannya sebagai berikut. Yang pertama, membuka sektor ekonomi yang berfungsi guna untuk menginvestasi bangsa asing. Yang kedua yaitu menutup bank-bank yang bermasalah. Yang ketiga mengurangi subsidi BBM. Yang keempat yaitu melakukan reformasi di bidang keuangan. Yang kedua yaitu ada World Bank atau Bank Dunia. Setelah adanya krisis pada tahun 1998, Bank Dunia juga turut membantu Indonesia dengan membangun proyek-proyek pemulihan sebagai berikut. Yang pertama, program JPS yaitu Jaring Pengaman Sosial untuk rakyat miskin. Yang kedua yaitu membangun bantuan sekolah desa dan puskesmas. Yang ketiga, program pembangunan infrastruktur desa. Baik, jadi kesimpulan dari materi ini adalah krisis ekonomi terjadi karena utang berlebihan, spekulasi, kebijakan buruk atau faktor luar dan berdampak pada pengangguran, kemiskinan, serta ketidakstabilan. Strategi pemulihan dilakukan dengan menstabilkan ekonomi dan mendorong pembangunan. IMF membantu negara saat krisis dengan pinjaman darurat, sementara Bank Dunia membantu pembangunan jangka panjang setelah krisis.